Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Dan kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu spesial, pakai kacang, pakai coklat. Ya, spesial banget. Kenapa? Karena bintang tamu ini nanti akan banyak bicara tentang hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hadir bersama saya Bang Roni Mardiansa. Siap. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Bang Farul gimana nih kabarnya nih? Sehat. Alhamdulillah. Kalau ngelihat Bang Roni ini bawaannya apa ya? Ceria, Fun ya kan? gitu ya. Segar, fresh. Masih kayak umur 29 lah. Padahal umurnya sekarang udah berapa? 39. Mau 40. 10 tahun lebih muda ya. 10 tahun lebih muda. Oh, yes. Nah, jadi warga kota, Bang Roni ini adalah owner atau founder dari RBP. RBP ya, bukan LBP. RBP. Ya, kepanjangannya Rumah Bekam Pontianak. Iya, Nah, betul. ya kan? Siap. Nggak tahu kan kita bakal ngobrolin apa? Pasti. Oke, Bang Roni. Rumah Bekam Pontianak ini boleh cerita sedikit sejak kapan sih berdiri Rumah Bekam Pontianak? Rumah Bekam Pontianak ini berdirinya 13 tahun yang lalu. Oh, udah lama juga. Ya. Bulan 10 Heeh. tahun 2010. Bulan 10 tahun 2010. Ya. Oh, yes. Di Riset. ininya tempatnya sekretariat atau kantornya begitu ada? Kalau tempat praktek kita di Oh, tempat praktek. ada Oke. tempat praktek ada di Pontianak Timur. Pontianak Timur seberang jembatan. Seberang jembatan. Oke. Iya, kita tetap karena memang kita buat itu di situ. Pertama, satu saya nggak terlalu jauh dari orang tua, Oh, dekat rumah ini ya. dekat rumah juga Rumah kita orang buat di tua. situ. Iya. Oke. Rumah Bekam Pontianak. Nah, jadi sekarang ini kan kalau kita lihat pasca Covid ya, terutama ya, Bang. Iya. Tren kesehatan ini kan sudah mulai membaik nih di masyarakat. Nah, Walaupun sebenarnya kalau kita lihat tren kesehatannya membaik, tapi tren yang merusak kesehatannya juga makin masif. banyak. Iya, betul. Ya, misalnya dari makanan, kemudian lifestyle, ya, gaya hidup, dan juga mungkin tingkat intensitas kesibukan orang juga mulai makin bertambah, ya Iya. kan? Nah, bagaimana kemudian Bang Roni melihat hal ini dari sisi kesehatan dan kemudian kedepannya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, terutama misalnya menghadapi ya mudah-mudahan, nauzubillah, mudah-mudahan Iya. tidak kemudian muncul lagi pandemi yang baru gitu loh. Iya. Nah, bagaimana Bang Roni melihat ini? Ya, jadi kalau kita ngelihat dari kemarin yang pasca Covid, Oke. sebenarnya orang sudah mulai banyak berbondong-bondong pindah untuk memperkuat dari sisi kesehatan mereka secara alami. Oh, oke. Makanya kalau kita lihat banyak saluran YouTube, Instagram atau sosial media yang lain itu dipenuhi dengan Ya. kiat-kiat hidup sehat yang secara alami. Ya. Dan yang paling terkenal itu kan Dr. Jadul Akbar. Oh, oke. Nah, Dr. Jadul Akbar. Oh, yang JSR itu. JSR, ya. Oke. Karena kita lihat dari sisi ekonomi, Ya. kan tidak semua orang mampu membeli vitamin yang sangat mahal. Ya. Nah, makanya beliau, Dr. Jadul Akbar itu lebih mengarahkan kembali lagi kepada sesuatu yang alami. Ke rimpang, rempah, Oke. atau makan makanan yang sebenarnya orang-orang tua zaman dahulu itu sudah konsumsi. Mm-mm. Nah, yang tidak berpengawet segala macam. Nah, jadi perubahan pola masyarakat untuk mengarah sesuatu yang lebih baik dari sisi kesehatan mereka, Ya. ini trennya sudah mulai, kalau kita katakan, mengarah kepada sesuatu yang alami. Oke. Nah, jadi banyak juga treatment-treatment yang juga yang dilakukan untuk memperkuat kesehatan mereka. Oke. Nah, makanya banyak terapi-terapi pendukung, ya saya bilang terapi-terapi pendukung. Iya. Baik itu dari sisi bekam atau fasdu atau akupuntur segala macam, itu juga Iya. sudah mulai Marak marak dan ya. digemari oleh Oke. banyak orang seperti Oke. itu. Nah, tapi kan kalau kita melihat ini ada beberapa isu yang berkembang di masyarakat ya. Oke, kembali ke alami. Cuman terkait dengan
apa sih kalau istilah dalam obat tuh, mujarab atau misalnya tingkat Oh iya. kemampuan kemudian untuk bisa meredakan. Jadi orang kan selama ini mungkin berorientasi seringkali begitu ada penyakit, mereka lebih berpikir untuk meredakan rasa sakitnya. Iya. Iya kan? Bukan kemudian untuk mengobati sumber penyakitnya. Nah, begitu kan? Karena gini, karena paradigma orang kalau berobat, Ya. pengennya instan sembuh, stop gitu, Oke. penyakit hilang. Oh, iya, itu paling betul, banyak yang saya temui itu kayak betul. gitu. Karena nggak tahan dengan sakitnya gitu. Iya. Sedangkan kalau kita biasanya kan dengan anamnesa, dengan diagnosa, kita kan tahu. Kadang contoh sederhana seperti ini, ada orang yang mengeluh sakit kepala. Oke. Terkadang ketika orang sakit kepala belum tentu kepalanya yang sakit. Dia bisa ada penyebab yang lain. Oke. Contoh sederhana, saya sering ketemu dengan orang, bang saya sakit kepala. Oke. Sakit kepalanya sebelah mana? Di depan, di tengah, atau di belakang? Ya. Kan itu beda-beda penyebabnya. Ya. Oh, dia bilang kalau di depan, saya bilang itu karena kurang tidur. Oh, oke. Ya, tidur aja. Oke. Biasanya orang-orang kurang tidur, tidurnya itu yang nggak berkualitas, banyak terlalu bergadang. Ya. Itu sering mengalami pusing di sini. Nah, kalau misalnya ada yang pusing di tengah, itu biasanya karena lebih banyak karena faktor asam lambungnya yang naik. Oke. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang banyak orang yang penting sakit kepala hantam minum obat. Dia nggak tahu penyebabnya yang mana. Gitu. Kalau masalahnya asam lambung ya obati asam lambungnya, maka itu nggak akan muncul. Oke. Ya. Jadi solusi singkat yang dipilih ya kan, bukan Iya. kemudian mencari apa sih sebabnya, Iya. kan, begitu kan? Dan banyak orang ya kan fitrah manusia ya. Iya. Fitrah manusia ketika dia sakit dia ingin sembuh dengan cepat. Iya, betul. Nah, Betul. tanpa berpikir apa efek ke depan yang akan Nah, dia dampak dapat. jangka panjangnya. Iya. Apa efek ke depannya akan dia dapat segala macam. Misalnya mohon maaf, ada orang sakit kepala minum obat, Iya. dosisnya 1. Iya. Oke, reda. Nanti sakit kepala itu udah resistensi, dia nggak bisa 1, naik 2. Oh, oke. Itu berapa pengalaman yang saya temui dengan pasien, termasuk salah satunya dulu ibu saya seperti itu, bahkan sampai 3. Sedangkan obat itu sendiri kan yang kita tahu misal sakit kepala ya, Iya. dia mengandung kafein kan, Iya. yang itu sifatnya aditif. Iya, jadi ada batas-batasnya. Cuman kan orang kan kalau udah 1 nggak mempan ya 2 nggak mempan ya 3. Iya. Gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Ginjalnya yang kena. Oh, oke. Itu yang tidak disadari. Ya, Efeknya jangka panjang gitu kan. jangka panjang. Nah, sedangkan ginjal ini kan fungsinya menyaring darah ya. Iya, jadi selain menyaring darah, artinya bekerja sama juga dengan organ yang lain dalam penanganan racun kan. Oh iya, racun, betul. Artinya dari sisi penyaringan seperti itu. Makanya ketika ginjalnya bermasalah, dia asam urat. Oke. Jadi asam urat itu biasanya berhubungan dengan organ ginjal. Oke. Ya, Salah satu dampaknya itu adalah salah satu penyebabnya adalah karena konsumsi obat yang. Iya. Makanya ketika orang mengalami asam urat, yang pertama yang harus dilakukan sebenarnya adalah memperbaiki fungsi ginjalnya. Benar. Ketika fungsi ginjal diperbaiki, semakin diperbaiki, itu insya Allah kadar asam urat yang biasanya di atas 7, misalnya laki-laki kan di atas 7, nah, itu akan menurun. Jadi beberapa pengalaman saya itu ketemu pasien itu seperti itu. Oke. Jadi orang bukan malah kemudian mengobati asam uratnya begitu kan? Iya. Jadi harusnya yang diobati ginjalnya. Iya, fungsi organ. Fungsi organ. Iya. Karena yang berpengaruh itu di situ, organnya. Kalau organnya sudah baik, semakin baik, insya Allah banyak penyakit itu mulai mereda atau akan hilang. Oke. Ya. Nah, jadi sebenarnya yang JSR yang kemudian dibikin oleh Ustadz Zaidul Akbar itu membuat orang kemudian kembali ke alam itu sebenarnya untuk merehabilitasi kembali fungsi-fungsi organ sebenarnya. Iya. Jadi untuk memperbaiki fungsi organ, sel-sel organ, segala macam. Bahkan bisa juga memperbaiki dari sisi hormon. Kan kadang ada beberapa penyakit, ada segala macam itu juga berkaitan dengan hormon. Jadi banyak hal yang sebenarnya yang diinginkan dari konsep JSR itu supaya tubuh ini yang mengobati tubuh itu sendiri gitu loh. Self healing. Karena dokter terbaik bagi tubuh kita adalah tubuh itu sendiri. Tubuh itu sendiri seharusnya. Jadi Allah sebenarnya udah ngasih obat sebenarnya di dalam
ada antibodinya ya Iya. di dalam tubuh kita. Iya. Cuma bagaimana kemudian membuat antibodi itu muncul Iya. atau Memperkuat antibodi itu. memperkuat antibodi. Iya. Oh, oke. Seperti itu. Iya, banyak. Jadi selain antibodi juga misal kayak kelembaban dalam tubuh, tingkat keasaman oke. dalam tubuh. Heeh. Jadi makanya dengan kayak di Pontianak perubahan cuaca yang Ya, ekstrim. ekstrim ya, panas hujan itu menyebabkan kelembapan tinggi. Kemudian kalau ditambah dengan tubuh yang punya kelembapan yang tinggi, itu paling gampang sakit ya. Oh, oke. Ditambah lagi imunitasnya lemah ya kan? Iya, imunitas lemah. Oke. Makanya kalau kita balik lagi ke COVID yang dulu, Heeh. maka semua treatment itu adalah memperkuat imun kan. Iya benar. Suruh tidur, Suruh tidur, minum air putih banyak, berjemur, iya. minum vitamin, Iya. buah, apa segala Betul. macam. Yang perkuat imun, karena yang untuk mengatasi serangan yang dari luar itu ya memang harus imun. Oh, Ya benteng penjaganya kan. iya, 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 iya. Nah, sedangkan hari ini imun itu kemudian menjadi lemah. Apakah salah satunya karena obat-obatan itu juga? Bisa Bisa jadi. dari bukan artinya kita mengeneralisir semua ya. Ya. Tapi artinya ketika seseorang lebih banyak mengkonsumsi obatan yang kimia sintetik, ya saya bilang kimia sintetik, Ya, artinya ya. bukan obatan kimia tapi kimia sintetik. Ya. Itu juga mempengaruhi juga gitu. Oh, oke. Karena sebenarnya 98 sel imun itu adanya di pencernaan. Makanya kata Nabi, tidak ada tempat bejana yang lebih buruk daripada perut manusia. Oke. Karena apa? Karena 98 sel imun itu adanya di pencernaan. Kalau pencernaannya baik, sel imunnya juga baik. Bagaimana pencernaan yang baik? Pencernaan yang Supaya kemudian bisa muncul imun yang baik itu untuk kita supaya bisa terproteksi dari penyakit itu kan? Nah, sebenarnya balik lagi satu, bagaimana pencernaan baik itu, satu kita bisa lihat juga dari sisi BAB-nya. Oke. Nah, itu salah satu ya, bukan Ya. satu-satunya. Jadi parameter yang terbaik untuk melihat salah satu pencernaan yang baik itu adalah setiap hari BAB itu 2 kali. Minimal. Enggak, 2 kali. Satu itu sebenarnya kurang baik. Oh gitu. Oh jadi limitnya 2 aja gitu ya? 2 biasanya pagi. Jadi Aduh. jadi nggak ada. Justru kalau minimalnya 2 nanti sehari 4 kali. Oh gimana? Berarti saya udah harus mulai ngitung mulai Ya mulai artinya hari kan ini. BAB yang terbaik kan memang kalau kita atur Iya, dengan oke. jam organ itu kan Iya. dia antara jam 1 Pagi subuh ya? pagi Pagi. sampai subuh gitu. Betul. Kemudian nanti di satunya bisa di sore atau malam seperti itu. Ya, artinya sehari itu 2 kali. Limitnya ya, itu indikator Iya. langsung. Oke. Itu yang pernah saya pelajari seperti itu. Ya satu itu nggak normal kalau sehari cuman BAB-nya sekali. Atau tidak BAB sama sekali. Justru kalau tidak BB sama sekali bisa 2 hari 3 hari justru lebih bahaya. Oh. Karena sebenarnya toksin yang berada dalam feses itu nanti balik lagi ke dalam aliran darah. Oh begitu. Ya. Makanya kalau dulu ya kita nyampain kepada setiap orang tua kalau Ya. anaknya, kalau setiap bapak-bapak kalau pulang Ya. jangan tanya anaknya udah makan atau belum. Hari Hanya- ini ada BAB udah sudah ada BAB atau enggak? Keluar Gitu. gitu ya. Jadi harus ubah pertanyaannya. Oke. Iya, justru karena ketika dia tidak BAB, dalam 24 jam dia tidak ada BAB, maka toksin itu balik lagi ke dalam aliran darahnya. Dan itu menjadi indikasi bahwa pencernaannya Iya, ada masalah sebenarnya. iya ada masalah. Saya hari ini udah sih tadi 1 kali. Satu kali. Pagi. Ya, tinggal satu kan? lagi. Normal kan kalau pagi kan? Berarti tinggal Justru 1 kali lagi. ya salah satu yang normal itu pagi gitu. Oke. Makanya setiap orang sebenarnya harus menjaga. Nah, berarti kan kalau misalnya kita nggak makan misalnya, kadang saya kalau misalnya nggak makan, memang agak berkurang BAB-nya. Kalau misalnya, misal kayak puasa ya contoh ya, Ya. kayak bulan puasa kan, paling biasanya habis buka misalnya kan kita baru BAB lagi. Biasanya sebenarnya orang BAB kalau belum puasa tetap proses Metabolismenya. metabolisme Iya. tetap satu pagi itu tetap ada. Ya pagi betul, tetap Iya. ada pagi. Nanti kemudian yang kedua setelah berbuka kan tetap aja 2 kan? dua. Iya. Oh itu seperti normal ya itu. Iya. Oh, oke. Kemudian apa lagi indikatornya? Nah, Pencernaan kemudian yang sehat. kemudian dari sisi pencernaan yang sehat, kalau saya katakan sih sebenarnya dari kalau kita tekan itu dari sisi perutnya, dari otot perutnya itu tidak keras. Oh gitu. Biasa kalau keras itu kan
ada dari sisi apa Lambung. kalau saya namanya ototnya, Otot perutnya. otot perutnya itu yang bermasalah. Oh, Nah, oke. jadi keras. Nah, kadang-kadang itu menyebabkan juga pencernaan seorang itu tidak baik. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya lebih melihat kalau parameter melihat pencernaan sehat atau tidak sehat, yang paling gampang itu dari sisi BAB-nya. Iya, paling bisa langsung Ya, paling kita lihat ya. Iya. Karena gini, walaupun seseorang itu sudah BAB normal Ya. 2 kali sehari. Jadi ada penelitian di Jepang itu mengatakan bahwa masih tertinggal yang namanya feses atau mukoid itu sekitar 0,5 sampai 1,5 kilo yang nempel di usus. Oke. Itu udah BAB 2 kali. Iya, itu masih ada yang nempel. Makanya banyak, kalau dulu pernah dengar terapi orang kayak masukin cairan kopi lewat, mohon maaf, lewat anus yang untuk dimasukkan, itu untuk meluruhkan. Oh. Makanya ada namanya colon cleansing, terapi colon sisa-sisa cleansing. itunya. Iya. Oke. Jadi kalau seperti kayak ini, selang, walaupun kita alirin air, air hujan, tetap akan ada lumut di dalamnya. Iya, ada kerak yang menempel. Oke. Begitu juga dengan usus kita, saluran pembuluh darah kita seperti itu juga. Jadi ada yang namanya mukoid yang nempel. Makanya pernah ada orang melakukan terapi colon cleansing, Iya. untuk membersihkan ususnya. Iya. Nah, mukoid itu seperti apa? Dia kalau keluar mukoid itu, dia berwarnanya hitam pekat, berbeda dari biasanya, Kayak dari darah fesesnya. Hah? Oh, bukan darah tapi. Bukan. Oke. Dia sebenarnya feses, Feses ya. yang nempel. Dia kalau dia keluar berwarna hitam, yang rata-rata hitam pekat, beda dari baunya jauh lebih lebih. Ya, karena dia udah bertahan berapa lama di dalam usus kita gitu ya. Iya, seperti Dan itu yang mungkin bisa menjadi pemicu penyakit itu. Iya, karena apa? Ketika dia di situ kan nanti serapan nutrisi dari makanan itu kan terhambat. Karena dia banyak di dinding-dinding ususnya kan, usus halus, usus besarnya kan seperti itu. Iya. Jadi dia menghambat serapan nutrisinya. Nah, seperti itu. Menarik ya. Ini baru bicara tentang apa? Tentang BAB-nya gitu loh. Iya. Belum bicara yang lebih dalam lagi kan terkait fungsi-fungsi organ yang lain gitu ya. Nah, kembali ke JSR tadi Bang Roni. Salah satu yang kemudian ada dalam formula JSR itu kan yang disampaikan oleh Ustadz Zaidul Akbar itu kan adalah bekam nih, ya kan? Nah, Bang Roni kan praktisi nih, praktisi bekam dan udah cukup lama, ya kan? Dan mungkin udah ketemu dengan ribuan pasien, ya kan? Dan sudah mengalami berbagai macam keluhan banyak sekali. Nah, bagaimana kemudian melihat korelasi antara bekam ini dengan hari ini tren kesehatan masyarakat? Nah, ini menarik nih, bekam dengan kesehatan masyarakat. Ya. Saya ingat dulu ketika kita di awal mula di 2010, pasien orang yang berbekam dengan saya itu paling rendah umurnya itu sekitar 50 tahun. Oh, udah cukup tua lah ya. Iya. Pernah yang sampai usia 80 tahun. Itu saya yang ngeri, saya mau bekam ini tahan apa enggak. Artinya dulu yang tahu tentang bekam itu hanya orang-orang tua. Boomingnya di Pontianak itu, kalau saya tidak salah boomingnya itu kurang lebih di 2017. Itu mulai booming, mulai orang mulai kenal. Orang mulai kenal dan sudah banyak anak-anak muda yang mulai tertarik untuk berbekam. Nah, itu 2017. Ya, sebelumnya itu jarang anak-anak. Bahkan kalau sekarang bahkan untuk anak usia 9 tahun, 10 tahun juga sudah ada yang berbekam. Nah, kemudian kalau kita lihat dari tren sekarang, nah ini yang menarik kalau bahasanya Dr. Zaidul Akbar itu begini. Bekam itu adalah prinsip kerjanya seperti mesin cuci darah yang alami. Nah, seperti mesin cuci darah, tapi sifatnya yang alami. Nah, artinya kalau kita balik lagi, salah satu faktor membuat orang sakit atau tidak adalah kondisi darah yang tidak baik. Ya, kondisi darah yang tidak baik. Jadi kalau kita melakukan aktivitas salah satunya dengan berbekam, karena banyak kesalahpahaman orang begini. Orang melihat bahwa bekam itu efeknya hanya pada darah.
Oh, dia cuma mengeluarkan darah kotor. Nah, ini perlu saya perlu kita koreksi sedikit nih. Oke. Sebenarnya kalau dari sisi medis tidak pernah ada namanya darah kotor. Oke. Darah itu saya baru dengar istilah itu. Iya. Oke. Tapi supaya kita lebih memudahkan bahasa kita untuk di orang kampung. Iya. Yang maksudnya yang nggak terlalu pingin ribet lah, kalau kita jelaskan. Namanya kita darah kotor. Darah kotor tuh pertama darah yang keluar yang dia sel darahnya itu sudah rusak. Udah rusak atau udah mati? Sudah rusak. Sudah rusak. Jadi kan kalau sel darah itu kan biasanya kayak kepingan ya. Kayak kepingan, kemudian kalau kita di beberapa penelitian sel darah yang rusak itu bentuknya ada yang kayak bulan sabit, ada yang berduri-duri. Oh, udah tidak utuh. Udah tidak sempurna. Kemudian yang dikeluarkan juga sel darah yang kadar oksigennya udah habis atau sudah sangat sedikit, sehingga tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, jadi bukan cuma pada darah. Bekam itu dalam satu literatur yang saya baca dari Dr. Ahmad Razak Saraf, seorang dokter yang nulis bukunya, bahwa bekam itu memiliki efek pada tubuh itu bukan cuma darah, tapi juga pada kulit, pada pencernaan, pada saraf, pada organ, pada sel, pada tulang, pada otot. Kompleks ya. Kompleks. Dampaknya. Makanya kalau kita lihat tren sekarang, mungkin banyak warga kota yang kalau ngelihat acara livoli, poli, atau acara sepak bola, banyak atlet yang ada bekas bekamnya. Ya, bahkan atlet UFC kita pernah lihat ya, yang dari Dagestan, itu kan full penuh bekas bekam di belakang. Cuman kita nggak tahu itu bekamnya dikeluarin darah atau enggak. Tapi biasanya kalau melihat titik-titiknya, biasanya kita bisa lihat, oh ini titik bekamnya nggak dikeluarin darah nih, ini dikeluarin darah. Itu bisa kelihatan sebenarnya. Oh, berarti bekam itu juga ada ininya ya. Maksudnya metodenya. Maksudnya begini. Berarti ada bekam yang mengeluarkan darah, ada bekam yang tidak mengeluarkan darah. Makanya ada orang membagi dua gini. Biasa ditanya, "Bang, ini bekamnya bekam basah atau bekam kering?" Saya bilang gitu. Itu maksudnya gimana? Jadi sebenarnya kayak gini. Saya sampaikan kalau dalam Islam itu bekam ya tetap harus keluar darah. Iya kan? Gimana ya? Jadi itu namanya bekam basah kalau bahasa secara umumnya di masyarakat. Bekam kering itu yang nggak dikeluarin darah, cuma dikop aja. Dikop berarti yang keluar? Enggak, paling cuma kalaupun ada angin. Sebenarnya begini. Angin. Banyak orang yang kayak kita atlet itu sebagian besar tuh nggak dikeluarin darah. Jadi banyak bekas lebam biru. Itu dia untuk meredakan ketegangan otot dia. Karena penelitian di Jepang itu mengatakan bahwa saya lupa nama profesor itu dari Jepang. Pemakuman itu sebenarnya meredakan ketegangan otot. Pengisapan itu meredakan ketegangan otot. Makanya para atlet, selebritis, dan saya juga ada pasien saya yang memang mereka atlet panahan ada, kemudian yang berkecimpung di dunia bodybuilding ya. Binaraga ada. Rutin juga mereka bekam ya? Ya biasanya ada mereka bekam tuh habis tanding. Begitu tegang ya kan semua ininya. Karena udah stres air, kemudian belum lagi masuk yang disuntik ya. Betul. Jadi bilang keluarin semua bang itu. Nah, jadi dari situ. Jadi tren-tren kesehatan, apalagi sekarang dipopulerkan oleh banyak selebritis. Atlet-atlet yang terkenal kayak pemain bola itu kan Neymar, Benzema. Benar. Cuma kalau Neymar itu nggak dikeluarin darah, Benzema yang keluar darah. Karena pola titiknya itu ini yang biasa digunakan untuk dikeluarkan darah. Jadi kalau titiknya nggak beraturan tuh biasanya kopnya kering. Gitu. Jadi itu pun kita udah bisa lihat ya kalau yang bisa. Bekamers. Biasanya bisa lihat seperti itu. Kalau dari sisi berarti ini tergantung kebutuhan si pasien sendiri ya. Cuma kalau saya pribadi, kalau pasien dia mau binaraga untuk otot, saya bilang bekam itu justru lebih bagus darahnya dikeluarin sekalian gitu. Nanggung kalau cuma di kop kering gitu aja. Nah kemudian untuk terkait dengan masa jangka waktu nih kesembuhannya, efeknya tuh baru terasa berapa lama sih kalau misalnya kita bekam? Ini kan tadi kembali lagi misalnya orang, kenapa solusi hari ini orang lebih cenderung untuk kemudian lebih memilih menyembuhkan rasa sakitnya ketimbang mengobati sumber sakitnya, kan salah satunya adalah tempo masa itu yang mereka tidak ada yang tidak sabar kemudian menahan rasa sakit itu gitu.
Iya. Nah, itu berapa lama? Jadi tergantung jenis sakitnya sih, Dul. Oh, oke. Nah, jadi kalau misalnya jenis sakit-sakit yang ringan, sakit kepala, itu biasanya habis bekam udah Bisa langsung langsung hilang berefek. ya? Iya, Oh, udah langsung oke. berefek gitu. Jadi ada yang kayak apa badannya kayak emang nggak enak badan ya, Oke. lebih karena ke patogen panas atau angin yang terlalu tinggi dalam tubuh menyebabkan badannya juga merasa nggak enak. Ya. Itu biasanya udah langsung bereaksi pada saat itu juga. Oke. Nah, tapi kalau jenis sakit-sakit yang Ya, untuk apa kasus sakit-sakit yang berat misalnya. berat, misalnya saya pernah yang saya tangani ada pasien stroke seperti itu kan. Oke. Nah, kalau pasien stroke ini pengalaman saya 2011 Ya. yang menyebabkan saya bertahan sampai sekarang itu ketika orang kena serangan stroke dalam Ya. hitungan 1 sampai kurang maksimal 5 jam lah Ya. bisa ditangani cepat, salah satunya dengan bekam saya bilang. Ya. Karena kan penanganan pertama kan kita ngeluarin darah di jari, Ya. di telinga. Nah, itu insya Allah normal. Dalam 1 sampai 5 jam. Ya. Setelah bekam itu ya. Di setelah kena, Oh, setelah kena. setelah kena, 1-5 jam langsung bekam. iya, Jangan pokoknya lew- di jangan lewat rentang dari waktu, itu. iya. Ini Oh. pengalaman saya ya, pengalaman di rentang itu. Oh, gitu. Dan memang pun secara medis pun begitu. Jadi dalam jangka waktu berapa jam gitu, cepat dikeluarin darahnya, maka pecahnya pembuluh itu bisa Bisa dicegah. dihindari, Oh, dihindari gitu. cegah. Itu pengalaman saya. Karena pasien itu kenanya sampai 2 kali, cuman cepat ditangani juga dengan bekam. Oh, karena tidak lewat dari 5 Iya. jam itu. Jadi nggak langsung kena Iya. stroke. Iya, Oh, normal dia. Alhamdulillahnya bisa normal. berarti kan itu maksudnya kita harus tahu juga ya pencegahan cepat gitu ya Iya. misalnya. Pertolongan pertamanya harus gimana nih Iya. kan misalnya kan. Jadi kalau kayak menangani pasien yang ada yang saya tangani pasien udah 3 tahun Iya. gitu kan. Jadi saya selalu bilang begini aja. Yang membedakan ketika kita menangani ya dengan yang lain menangani, selalu kita sampaikan begini. Si pasien itu, orang yang sakit itu tetap yang harus kita upgrade adalah, harus kita kuatkan itu adalah semangat hidupnya. Iya, Nah, betul. Jadi kita tidak berbicara kepada sakitnya, tapi kita berbicara bagaimana Iya. kasih sayang Tuhan kepada dirinya Iya. atas sakit yang diberikan. Karena saya pernah ketemu pasien stroke itu tuh udah kayak putus asa, hidup itu udah kayak nggak ada artinya, Oke. temenung aja deh. Hmm. Nah, jadi saya bilang begini, Pak, saya bilang begitu. Segala sesuatu yang terjadi, baik Bapak sakit atau sehat, Iya. semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, Pak. Oh, oke. Nggak mungkin Allah kasih Bapak sakit kalau Allah Iya. nggak izinkan. Oh. Sekarang Bapak mau ikhlas menerimanya atau enggak? Itu dulu saya bilang kalau Iya. waktu mau sakit. Kalau dia mau ikhlas menerima itu biasanya Itu mempercepat juga ya. iya. Oh, oke. Karena kalau di kami di Tibun Nabawi Ya, 90% kesembuhan itu ada pada yang sakit. bukan kita gitu ya yang mengobati mereka gitu kan. Iya, 90% itu kesembuhan ada pada yang sakit. Iya, iya, iya. 90% itu dari mana? 50% itu sebenarnya spiritualnya. Oke. Nah, ketika seorang sakit, Iya. hubungan dia dengan Tuhan itu bagaimana? Oh, Apakah makin jauh atau makin dekat? oh. Itu 50% kesembuhan. Ya. 20%-nya itu adalah mental. Ya, karena saya pernah baca juga penelitian 60% pasien yang datang ke rumah sakit itu karena khawatir, Iya, bukan karena sakitnya gitu. iya. Jadi kekhawatiran itu yang kemudian memperburuk Iya, situasi rasa imunitas. was-wasnya. Oh, Rasa was-was. Ya kan berpengaruh waktu iya, kita iya, balik ke iya, COVID iya, ya. Iya, 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 benar, Iya. benar. Kita balik ke COVID. Iya, benar, orang waktu itu was-was sekali Iya. ketemu. Oke. Saya baca data di Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Iya. Yang paling rendah yang yang diduga COVID itu kan Pontianak Timur. Oke. Paling tinggi itu kan Pontianak Kota, Selatan, Ah, Tenggara. itu kok bisa begitu? Ya, kok Pontianak bisa Timur? begitu? Ah, Di Pontianak Timur itu orangnya santai aja. nggak pakai masker ketika itu. Iya, sholat tarawih. Oh, nggak tegang berarti pada saat itu ya. Iya. Iya, oke. Tapi Saya dapat di data Dinas Kesehatan waktu itu saya lihat, justru yang paling rendah itu tingkat Pontianak Timur. penyebarannya malah Iya. di sana yang kemudian. Pontianak Oh, Timur oke. lebih rendah Oke. yang terdata. Ya kita lihat berbasis data ya, entah Iya, itu mau iya. didata apa enggak, kita juga nggak tahu kan. Iya. Tapi kan kita lihat data, justru rasa was-was itu sebenarnya membuat orang jauh lebih buruk dari sisi imunnya. Paling gampang itu. Contoh sederhana, ketika seorang makan, ketika udah makan, aduh, nampaknya naik darah tinggi, aduh naik darah saya ini. Dia benar naik. Ya,
otaknya. Oh, Itu yang akan proses naik seret kayak gitu. Makanya yang penting makan jangan berlebihan. Makan Iya, bacalah iya, doa. iya, iya. Nah, itu balik lagi tadi ke resep ke apa? Kesembuhan. 20%-nya mental, 20%-nya Spiritual. emosional. 50% kan spiritual. Spiritual. Oh, 20%-nya itu mental ya, apa pantangan, larangannya. oke. Kemudian 20% itu emosional. Dia melihat sakit yang dia dapat itu kasih sayang Tuhannya atau Musibah gitu. musibah bagi dirinya. Itu pengaruh juga ya. Ya. Makanya saya pernah bilang, bagi seorang muslim itu sakit nggak sakit itu dapat pahala semua. Pertama, kalau dia nggak sakit dia bersyukur, Ya. kalau dia sakit dia bersabar. Iya. Artinya ketika kita sakit digugurkanlah dosa-dosa kita yang kecil. Nah, itu yang saya lakukan sebagai motivasi kepada pasien yang memang punya penyakit yang berat. Berarti seorang bekamers ini bukan hanya menjalankan, ya maksudnya praktek kesehatannya, tapi juga ya, ibarat psikolog jadinya kan, Iya. memberikan saran-saran, Kita ya kan, kita memberikan motivasi motivasi ya kan, supaya kemudian muncul semangat lagi ya kan, untuk kemudian mereka menghadapi penyakit ini kan. mereka. Iya. Oh, Karena di lapangan ketika saya bertemu ya, saya contohkan ibu saya gitu. iya. Ibu saya itu dari muda itu udah konsumsi obat sakit kepala. Oke. Udah sakit kepala itu udah gitu. Jadi ketika pertama saya terjun di dunia bekam, dan itu pun awalnya karena almarhum bapak saya itu kena stroke. Awal mula Awal mula. Bang Roni kemudian masuk. Iya. Jadi awal mula kena stroke, saya nggak tahu bekamnya di mana. Saya bilang itu malpraktek. Kenapa? Habis bekam itu banyak blister. maksudnya. Blister itu kayak apa? Melepuh di bagian kulit. Oke. Nah, kalau kita nggak pakai sendal di panas-panas itu pijak Kayak kayak di kulit kaki itu, sensitif gitu ya. bukan kayak kulit sensitif. Kayak Jadi apa? memang apa? Oh, gelembung-gelembung gitu. Ya, berisi air. ah. Nah, kadang-kadang besar. Oh, itu muncul. Pada misalnya pas bekam tuh bisa muncul juga. Itu kalau yang nggak tahu Oke. dia malpraktek itu jadi kena. Saya lihat bapak saya kok habis bekamnya kayak gini, saya bilang begitu kan. Iya. Wah, ini nggak benar nih yang bekam nih, saya bilang begitu kan. Oke. Justru seharusnya nggak seperti ini nih. Iya. Akhirnya saya dari situlah saya resign itu dari kerjaan kantor, Oke. berhenti. Saya bilang Full totalitas. ya full totalitas di situ. Fokus ke bekam. Karena awalnya adalah motivasi saya terjun bekam itu ya untuk ngobatin kedua orang tua. Iya. Nah, jadi kayak ibu saya karena dari ini apa muda konsumsi obat sakit kepala. Iya. Ketika bekam saya bilang pertama stop dulu obat sakit kepala, gak usah diminum. Saya bekam langsung di kepala, Iya. di badan juga segala macam. Ya memang alhamdulillah udah sampai sekarang itu udah nggak pernah minum obat sakit kepala lagi, tidak ada lagi keluhan di Cuma kepala. rutin bekam aja gitu. Iya, rutin di bekam. Oke. Ya karena kan kayak orang sakit kepala kan kadang ada ketegangan apa viskositas di pembuluh darahnya saking tinggi itu. Ketika dibekam itu sebenarnya meredakan ketegangan juga di situ. Oke. Ya. Nah balik lagi tadi 20%. Nah 10%-nya itu sebenarnya terapi fisik ya kayak obat-obatan, herbal, Iya. resep JSR lah seperti itu, Iya. bekam segala macam, akupuntur itu 10% dari resep kesembuhan. Makanya saya pernah mengkritisi satu rumah sakit swasta. Iya. Dan kebetulan teman saya itu salah satu pengajar di situlah. Sampai saya bilang begini, ini perawatnya nggak bisa lebih ramah ya? Iya. Saya bilang gitu. Iya. Saya bilang Kepada pasien gitu iya. ya. Sebenarnya pasien itu coba datang, sebut salam, tanyakan kabar, doakan yang baik, justru lebih cepat sembuh. Saya bilang Iya begitu. benar, karena gini, kalau betul kan ada fakta juga, misalnya kita ke rumah sakit ketemu sama dokter misalnya kan. Nah, ya, saya amati juga dokter-dokter yang menjadi favorit pasien itu kan kadang ada ya setiap rumah sakit kan. Ke dokter ini aja, ke dokter ini aja, dokter ini aja ya kan. Nah, begitu kita coba lihat apa sih yang dilakukan dokter ini gitu kan, kenapa jadi favorit orang gitu kan, banyak ini. Oh ternyata kalau kita datang ke dokter itu, yang pertama dia nggak diagnosa penyakit kita gitu, nggak nanya kita sakit apa, ini gimana kabarnya Pak, gimana ini. Jadi dia ajak ngobrol ngobrol sampai setengah jam. Begitu saya sakit apa gitu Pak, wah sembuh nanti, udah langsung. Iya, paling sederhana gini loh. Kalau kayak kita sakit nih ya, Ya. misal Fahrul lah sakit ya. Iya. Tiba-tiba ada datang kawan jenguk. Ya betul. Awalnya kan terkulai lemas ya. Tenang kan. Senang, langsung duduk segar. Nah itu sebenarnya bikin sembuhnya. Kawannya balik, Lemes lagi. lemas lagi.
Artinya Iya, apa? iya. Oh, dapat saya. Oke, oke. Jadi perhatian. Iya, iya, iya. Kadang kita datang dengan Jadi itu senyum. hal sepele ya, kadang Iya. kita anggap kayaknya nggak ngefek gitu ya. Iya. Ternyata dampaknya besar sekali buat Iya. Jadi, mental iya. Saya mental healingnya. jadi ketika saya datang bekam, saya nggak tahu, memang karena style saya agak suka ngomong ya. Oh iya. Jadi betul. saya datang, ada pasien, banyak lah pasien Iya. saya. Jadi salah satunya sekarang udah pensiun ini, Bu Tati sekeluarga nih di Danau Sentarum ini. Oh, dekat sini. Dekat sini ya. Beliau suami istri itu pensiunan PU provinsi. oke. Ya. Jadi pertama kali saya datang ke situ itu udah kayak kita tuh udah kayak kenal udah bertahun-tahun loh. Oh, Ngobrol udah ketawa-ketawa. dekat, Jadi pada baru datang pertama kali tuh gitu kan. Jadi kita ketawa-ketawa. Jadi saya nggak tahu ya, kayak udah kayak kenal lama. Saya coba Iya, iya, ngobrol ketawa-ketawa. Tidak ada jaimnya ya. iya. Besakat gitu, Betul, ketawa-ketawa. Dan ya alhamdulillah, sampai kalau mereka ketemu pembekam itu ya pinginnya standarnya kayak saya jadi. Iya, karena udah ada referensi. Maksudnya ngomong tuh enak, nggak malu-malu gitu Betul. lah, nggak jaim, ngomong kita ketawa-ketawa. Jadi enak. Jadi ketika kita bawa kebahagiaan itu sebenarnya juga membawa sisi kesembuhan kepada Pasien. Nah, gitu. Jadi bukan bawa muka yang kita tegang, kita Tegang. apa. Ya bisa jadi mungkin ada apa bekamers yang baru pemula misalnya kan. Jadi tegang mungkin ketemu sama pasiennya kan. Iya. Dan Justru itu berpengaruh ke pasiennya sendiri. berpengaruh kepada pasien, belum lagi ketika, nah ini yang perlu kadang-kadang saya klarifikasi, saya edukasi Iya. ke masyarakat terkait dengan bekam. Iya. Ya. Jadi ini juga disampaikan oleh Perkumpulan Bekam Indonesia yang kebetulan Dr. Jadwal Akbar itu ketuanya. Oh. Oke. Jadi banyak masyarakat itu melihat bekam itu paling bagus itu kalau darahnya keluarnya banyak. Indikatornya. Indikator. Oke. Padahal sebenarnya nggak seperti Nggak itu. Oh, oke. Nah, karena banyak orang tuh kan kayak ngelihat di YouTube ada yang orang bekam keluar darahnya banyak segala macam. Oke. Nah, bisa jadi pada saat itu memang tumpukan darah yang Pas di titik di titik tersebut. itu, dan dia juga punya sakit yang berat. Oh, Itu biasanya banyak. Nah, bekam itu baik banyak atau sedikit darahnya, selama dia dilakukan insisi atau pelukaan, efeknya sama. Bukan pada jumlah intensitas darah yang keluar. Bukan. Oh. Justru biasanya darah yang banyak keluar itu biasa berhubungan juga dengan jenis keluhan sakitnya. Oh, Nah, kalau sakitnya termasuk yang kategori ringan biasanya nggak terlalu ini. Ya, atau dari sisi konsumsi makan dia kayak yang terlalu banyak yang tanda kutip ya kotor ya, itu biasanya juga lebih banyak. Jadi dari sisi keluhannya, karena biasa orang berpikir, bang kok darahnya sedikit, saya bilang justru bagus darahnya sedikit. Gitu. Iya. Kalau saya bilang gitu, bagus darahnya sedikit. Kalau darahnya banyak biasanya penyakitnya agak berat-berat nih, saya bilang gitu. Atau butuh ini dia butuh Iya. donor nanti. bahkan ada, mohon maaf saya sampaikan, ada berapa terapis itu Iya. kadang lihat darah yang keluar itu sedikit, dia buka lagi, ditusuk lagi lebih dalam Supaya banyak. supaya banyak. Sebenarnya nggak gitu. Iya, iya. Itu iya, saya ketemukan. Berarti dasar-dasarnya juga harus paham ya. Iya. Nggak Maka hanya kayak sekedar- muncul blister itu karena pertama ya mungkin orang kan bekam kan gampang tinggal ditarik kop-kop, padahal sebenarnya penarikan itu juga itu ada SOP-nya. Oh, oke. Bagaimana berapa tarikannya, setiap alat bekam itu baik yang Kangso atau Samora Iya. itu beda tarikannya. Oke. Beda tarikannya, kemudian kita juga harus melihat elastisitas kulit pasien. Oh. Jadi Nah, nggak- merasakan elastisitas Iya, iya, kulit iya. pasien ini itu nggak bisa dipelajari, itu pengalaman sih. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya kita Jam bisa terbang lah ya. jam terbang, kita bisa merasakan ini sebenarnya udah cukup nih. Oke. Ditarik bisa, tapi yang dibekam sakit, Oke. rasa tarik sakit. Jadi nggak hanya sekedar oh ini panduannya begini, langsung praktekkan. Iya, langsung tarik kan biasa banyak tuh kayak di beberapa tempat-tempat yang di refleksi saya bilang mereka Iya. tidak berani bekam darah. Oh. Jadi tarik tuh 2 3 4 ya suka sekali. Yang banyak pasien bekam saya ketika ketemu itu, saya di sini bang bekamnya ditarik sakit loh. Kenapa nggak protes ya? Kita kan pingin sembuh, pingin sehat katanya. Ya nggak gitu juga pak, saya bilang. Kalau sakit bilang sakit, saya bilang gitu. Orang mau sembuh malah jadi sakit. Dia ditariknya terlalu kuat ya segala macam. Nah itu lagi. Jadi
kalau kita balik lagi pada perubahan tren masyarakat, Iya. makanya sekarang bekam itu bukan hanya menjadi tindakan kuratif atau pengobatan, tapi sekarang bekam itu sudah menjadi gaya hidup atau di beberapa orang menjadi tindakan preventif untuk pencegahan. Oh, udah beralih ya, bukan lagi kemudian. Udah beralih. Oh, oke. Kalau kita pakai resep, kalau resepnya Dr. Zaidul Akbar itu 83B. Iya. Kalau mau menghindari beberapa penyakit degeneratif ya. 83B itu 8 itu puasa Senin Kamis. 3 itu puasa Ayyamul Bid. 83B. 83B. 8 itu puasa Senin Kamis. Iya, Oke. kan Senin kalau Yang 3 sebulan kan ada 8. 3 Yang itu 3 puasa tengah bulan. puasa tengah bulan. Ayyamul Oke. Bid 3. Yang 13 sampai 15 Iya. bulan Hijriah tapi. Iya, bulan Hijriah. Oke. Kemudian B itu bekam. Sebulan sekali. Itu rumusnya ya. Iya, itu rumusnya. Oke. Nah, maka saya ada pasien saya itu bekam dengan saya itu udah 12 tahun. Iya. 12 tahun. Dia sempat trauma bekam itu karena yang melakukan penyayatan itu terlalu dalam. Oh, bukan ke Bang Roni. Bukan, sebelumnya bukan ke saya. Dan sempat trauma 6 bulan dia nggak mau bekam. Sampailah ketemu Bang Roni. Iya. Jadi habis bekam itu seminggu dia nggak bisa tidur telentang. Gara-gara sakit itu. Ya, karena lukanya terlalu dalam. Sedangkan kalau bekam itu kan seharusnya pelukanya pada epidermis kulit. Ketika sudah dalam, Tidak itu udah langsung bukan masuk. pada epidermis kulit lagi. Oke, udah masuk dagingnya udah. Jadi sebenarnya penyayatan yang benar itu rasanya kayak di jarum, kena epidermis saja, Iya, nggak benar. pedih. Habis mandi pun juga nggak pedih, baring pun enak. Nah, ada penyayatan yang salah karena mungkin pinginnya darah yang keluar itu banyak. Nah, Jadi sampailah melukai. iya. Jadi pasien saya itu 12 tahun. 2 tahun terakhir itu jadwal bekam dia bukan sebulan sekali lagi, 2 minggu sekali. Saya tanya, "Bang, kenapa kok bekamnya rutin. ini?" Apa jawabannya? Itu paling sederhana. Biar saya nyaman tidur aja. Oke. Dia nggak berbicara, "Oh, saya segini." Nggak. Supaya saya tidur saya enak aja. Bukan malah untuk penyakit ya. Iya, bukan. Iya. Ya mungkin dia punya gangguannya tadi susah tidur itu. Enggak juga. Biar nyaman aja gitu. Biar tidur enak aja gitu. Itu alasan dia paling simpel. Dan sebenarnya dia bilang ya karena ini sunnah Nabi, Ya. saya nggak perlu banyak tanya alasan lagi karena di balik sunnah Nabi itu pasti ada kejayaan, ada kesehatan, ada kebaikan, kata dia. Udah selesai. Oke. Kalau untuk obesitas berarti bisa Bang ya? Apa? Untuk yang obesitas apa lagi? Obesitas itu masih banyak puasa. Ya, saya bersyukur hari ini ngundang maksudnya Bang Roni mau hadir ya kan. Ya paling tidak ya membuka semangat saya lagi untuk bisa apa? Lebih sehat ya. Ya, lebih sehat, lebih langsing sih. Iya. Ya kan? Kalau udah obesitas kan bawaannya pasti lebih rentan. Sebenarnya kan? iya, sebenarnya kayak kita dengan intermittent fasting. Oke. Itu juga. Ya berarti tadi yang 83B itu ya. Ya, kalau mau pakai 83B atau kalau yang tiap hari kan bisa kayak intermittent fasting kan. Iya. Nah, bisa dipakai seperti itu. 83B. Kalau 83B itu bekamnya berarti durasinya berapa banyak dalam satu? Sebulan sekali. Oh, 83B itu sebulan sekali bekam. Iya. Oh, oke. 8 habis puasa. Waktunya yang terbaik untuk bekam itu? Waktu bekam yang terbaik itu kita lihat dari sisi tanggal. Oh, ada Kalau tanggalnya. dalam Islam itu Oke. tanggalnya 17, 19, 21 setiap bulan Hijriah. 17, 19, 21 setiap bulan ganjil Hijriah. ya? Ganjil. Karena apa? Karena pada tanggal itu seseorang sudah melaksanakan puasa Ayyamul Bid. Oh, setelah puasa 3 bulan 3 hari di tengah Iya. bulan. Oh, Jadi kan puasa itu kan sebenarnya bagian dari apa? cuci ya, ini ya, detoksifikasi Iya, sebenarnya. detox dari dalam. Nah, Oh, apalagi buat yang bapak-bapak, Ah. lah kan kita kagak ada haid. Oh, paham. Ya. Kita nggak ada Jadi haid. tidak ada halangan sebenarnya. Kita nggak ada haid. Oh, oke. Pertama kita nggak ada haid. Kalau perempuan haid kan ada darah yang dikeluarin. Nah kita Iya, keluarin dari mana itu? Kalau haid justru tidak disarankan berbekam. Kalau lagi haid nggak Kalau usah. sedang haid. Iya. Oh, Karena dikhawatirkan kondisinya lemah. Nah, kemudian, haid, kenapa saya bilang ada haid juga? Kalau perempuan haid, itu kan ada darah yang keluarkan. Iya. Laki-laki ini kan nggak ada haid tuh. iya. Jadi nggak ada darah, Nggak ada darah yang yang keluar. dikeluarin. Iya, Nah, iya. jadi sudah didetoks dengan puasa, maka harus dikeluarin
dengan ini. Oke. Makin fresh lah lagi badannya ya. Iya. Oh, dahsyat bener. Jadi banyak yang, dan bahkan ada pasien saya itu habis dari rumah sakit, ya saya nggak perlu sebutkan salah satu. Jadi dari rumah sakit dia merasakan badannya nggak enak karena sempat dimasukkan apa gitu cairan untuk men-scan tubuhnya. Jadi mengecek saturasi oksigennya bukan pakai cairan, bukan pakai ini bukan pakai apa tuh, alat pengukur itu. Bukan. Tapi dimasukin cairan. Masukin cairan. Itu kalau kita nonton film Wolverine. Jadi dimasukin cairan, ada 3 kantong. Baru kebaca di scan. Iya, gitu. Baru di scan salah satu tubuhnya. Itu di rumah sakit, salah satu rumah sakit terbaik di Indonesia itu. Iya. Jadi dibilang udah berapa bulan di sana, kemudian dia merasakan badannya sakit nih. Setelah itu justru sakit. Iya, habis dari udah selesai lah kan di sana. Mungkin kan masih efek dari cairan itu. Nah, dia datang, kita bekam, kita datang ke tempatnya. Habis pembekaman di mana, karena kan ada bagian dari salah satu jari di kakinya diamputasi. Nah, kita bekam lah di beberapa daerah di dekat seperti itu. Dia merasakan sendiri bahwa setelah dibekam itu rasa sakit yang diderita akibat cairan yang dimasukkan itu mulai berkurang, dan dia merasakan aliran darah di kakinya itu udah mulai terasa. Gitu. Dahsyat juga. Iya. Itu yang berapa hal yang saya temui. Iya. Jadi bahkan ada juga kayak pasien stroke yang udah 3 tahun. Nah, alhamdulillah setelah sedikit kita terapi, disampaikan oleh anaknya sendiri, ibunya udah mulai enak angkat tangannya, menggerakkan kakinya juga. Otot-ototnya. Iya, udah ini saya bilang. Tapi tetap saya bilang bahwa perlu di terapi mandiri. Iya. Jadi bekam ini kan sifatnya triggernya gitu. Iya. Jadi tetap balik lagi. Kalau kita bicara kesehatan, kesembuhan apa segala macam, ya memang kesembuhan itu memang Allah yang kasih, tapi kita yang perlu ikhtiar. Dan 90% kesembuhan itu ya pada orang yang sakit. Dan pola hidup sehatnya juga harus terus dijaga ya kan. Iya. Jangan kemudian bekamnya rutin tapi asupan gizi tidak terjaga ya kan. Makannya tidak terjaga, itu ibaratnya apa? Gali lubang tutup lubang itu. Tutup mobil, Pak Po ibaratnya. Pak Po. Nah, tapi setidaknya bagi orang-orang yang sekarang sudah menjadikan apa kayak bekam, herbal atau apa segala macam sebagai bagian dari hidupnya, itu jauh lebih fresh. Bahkan ada salah satu pengakuannya, ada saya Pak tentara ini, dia bekam sudah dari 2004 sejak di Aceh waktu penanganan tsunami dulu dia bilang. Jadi saya ngeliat orang yang rajin bekam itu katanya, itu dari sisi lebih agak awet muda. Dia ngeliat ibu-ibu yang lebih ini. Ya, karena memang dari sisi darah. Karena bekam tuh ada bekam estetik untuk yang di wajah. Biasa banyak selebritis itu bekam estetik gitu kan. Supaya lebih kencang kulitnya. Lebih kencang, mengeluarkan toksin di wajah sebenarnya. Lebih segar lah, lebih fresh. Berarti titik-titik pun bisa ke titik-titik ekstrim gitu ya? Ya, karena titik bekam itu ada 59 dulu. Di seluruh tubuh itu? Iya, dari ujung kepala, ujung kaki, depan, belakang. Tergantung keluhan pasien itu. Tergantung keluhan. Ya. Kita udah tahu titiknya di sini gitu ya. Kalau bekam estetik 4 aja titiknya. Estetika untuk wajah. Di kening, dagu, pipi kanan kiri udah. Titik itunya. Gitu. Menarik. Tentang bicara kesehatan nih kan. Iya. Ya karena kesehatan ini kan yang paling vital ya dalam keseharian kita kan. Mau kita punya duit banyak, mau kita tinggal di rumah yang mewah, tapi kalau udah sakit apa yang bisa dinikmati? Makan tak nyaman gitu kan. Makan tak nyaman, tidur tak nyenyak ya kan, kata orang Pontianak kan. Tapi kalau saya selalu sampaikan kepada ini, ketika badan udah mulai sakit ya paksain aja makan aja supaya metabolismenya tetap jalan, tetap panas. Jangan kemudian nggak makan gitu. Iya, jangan sampai nggak makan, paksain makan. Memang sih nggak enak, liur pahit cuman apa aja harus bisa dimakan buah, makan apa aja sedikit terus, tapi terus makannya terus. Nah gitu, itu buat
warga kota yang mungkin sedang sakit lah ya. Iya. Jadi tidak mesti harus makan yang makan yang makan yang nyaman. Cuma itu tadi, jangan sampai pas kita sakit kita banyak dibelikan buah, pas sehat kita tak makan buah. Justru pada saat lah kita perlu asupan seperti itu. Cuma kan persoalannya kan konsumsi ya ini kembali lagi ke ini sih, ke masyarakat sih, ke masing-masing ya. Iya. Cuman kan ada yang bilang, "Duh, mau hidup sehat nih mahalnya ya kan. Beli madu berapa, beli buah berapa ya kan. Ketimbang beli gorengan 10.000 udah dapat 10 ya kan. Emang buah nggak dapat 10.000. Dapat Rul, Buah apa 10.000? pepaya. Oh ya, pepaya itu kan cuma sekali makan selesai. Ke gorengan bisa banyak. Gorengan 10 sekali makan Rul. Itu pepaya bisa buat 2 hari. Iya bener. Oh, atau nanam ya. Nanam kan. Jadi solusinya nanam sendiri, betul. Ini gaya ini Rul. Solusinya itu mah kayak pejabat. Enggak, solusinya nanam sendiri. Berarti kan nanam, misalnya nanam tadi misal JSR kan, Iya. nanam jahe, nanam serai kan bisa tuh ditanam sendiri tuh. Bisa. Ya kan, pepaya kan banyak bisa ditanam ya kan. Iya. Nah, Asal mau sabar. Oh Cuma iya, kan itu nunggu- kalau nunggu waktu. cuma saya bilang begini Rul. Kalau orang bilang sehat itu mahal. Justru kalau sakit jauh lebih mahal. oh iya betul juga sih. Sehat mahal kata orang. Tinggal kita mau ngabisin uang kemana kan? Iya, Oke. gitu. Iya, iya, iya. Kalau kita sederhana lah, beli pepaya aja ya itu sekitar 7 ribuan itu udah seginian itu. Udah lumayan. oke, oke. Dibuat aja 2 hari. Iya, iya. Kan nggak usah banyak-banyak. Iya. Ya, jadi orang itu bukan karena berpikir hidup sehat ini mahal. Males aja. Males aja benar. Males ya. Dan belum jadi kebiasaan sebenarnya. Iya. Iya kan? Padahal kalau kata Konsumsi Nabi, sayur, ya, buah. kalau kata Nabi ya, kayak sayur kan kita nggak mesti harus yang mahal-mahal. Iya, iya. Kangkung aja gampang tumbuh. Iya. Tanam sendiri bisa Kalau kan? tanam sendiri. Kalau mau Iya. gampang. Sawi sekarang kan banyak hidroponik kan, segala Iya. macam, bisa tanam sendiri. Nah, justru kayak sawi-sawi pokcoy itu juga bagus untuk ginjal. Oh, Jadi kayak orang asam urat. ya pantas kan, mohon maaf, teman-teman kita di Chinese seneng banget ya makan Iya, itu. sedang pokcoy. Oh, saya sering lihat tetangga saya yang Chinese itu ngambil apa gitu, kayak rimpang atau apa gitu, dikeringin, dijadiin rebusan. Barang itu tersedia sebenarnya banyak di alam. Di alam ya. Tinggal kita aja mau atau enggak ngambilnya gitu ya. Nggak mesti harus madu. Iya sih. Kalau madu mah nggak mesti harus madu. Oke. Ya. Dan madu pun tidak juga harus konsumsi banyak-banyak. Nah, iya, kalau betul. ada, gitu kan. Ya kalau emang kita benar-benar mau investasi kepada kesehatan kita sebenarnya nggak mahal. Rempah-rempah itu tadi. Rempah-rempah ada. Maka kalau untuk orang Kota Pontianak yang asli, sebenarnya salah satu minuman yang terbaik tuh air serbat. Oh iya, itu kayak rempah tuh. Kayak rempah. Kayak pengusir kata. Iya. Mungkin itu juga pengusir penyakit bisa jadi Iya, kan, kan rempah. zaman dulu disebut air pengusir. Memang kan di situ dia penggunanya gula pasir. Ya kan? Nah, betul, kalau manis ya kan. Iya. Maka bisa dibuat air serbat tanpa gula pasir. Nggak usah pakai gula. Lah berarti ya kurang nyaman lah, Bang. Hah? Kurang nyaman lah, Bang. Ah kan nyari nyaman kan bukan nyari sehat. Orang suka nyari nyaman bukan nyari sehat. Harusnya. Sebenarnya kalau pingin manisnya boleh ambil manis madu. Oh, Kalau buat iya. Oh, oke. Gitu. Nggak harus gula ini. Makanya kan ya kita kurangin gula pasir. Oke. Ya sebenarnya ya kurangin 4 putih cuman 4 putih. banyak yang berat ya. 4 putih. Yang paling gampang itu ngurangin gula pasir, gula pasir, putih, heeh, santan, santan, tepung, tepung. nasi. Nasi. putih. Oh. Itu dikurangin. Iya. Kalau itu bergabung rasanya memang nyaman tuh. Jadinya nyaman sekali martabak. itu, betul. Martabak manis. Apa pinang itu mah enak betul kan gitu Gorengan. kan. Gorengan. Terus apa? Gulai Iya. kan sedap tuh. Maka saya bilang makan boleh, tapi nggak usah berlebihan. Intinya kan Oh gitu. iya benar-benar. Makan- Intensitasnya. Iya, kan. intensitasnya. Jadi sekali-sekali boleh lah misalnya kita makan. Sesekali boleh. Oh. Orang yang nge-gym aja ada seminggu itu ada masa satu hari Iya, cheatnya. iya. Ya, boleh makan apa aja yang dia boleh makan. Nanti 6 hari dia Dinetralisir lagi. makan Oh, yang oke. itu. Ini kata teman-teman yang biasa nge-gym lah, yang Betul juga PT-PT sih, seperti betul itu. juga. Artinya kalau misalnya memang ya apapun itu kalau kemudian berlebihan tetap akan jadi Iya. merusak, Maka saya bilang madu itu sehat. Diminum berlebihan jadi racun. bisa badan juga lebih Iya. karena sifatnya panas kan. Badan langsung nggak enak gitu. Air putih aja yang sehat kita minum kebanyakan jumlah air putih yang berlebihan Oh, iya, bisa benar. jadi penyakit juga kan. Benar.
Ya nasi pun kalau kita makan kebanyakan juga. Iya. Oh. Artinya semua barang tuh ya nggak usah berlebihan. Ibadah aja nggak boleh berlebihan. Iya. Sesuai porsinya. Sesuai porsinya. Ya kadang kita nggak sesuai porsi kan. Iya. Itu warga kota ya. Banyak saya kena ceramah Bang Roni. Mumpung. Ya, mumpung ada di depan mata kata Bang Roni kan. Iya. Iya sih, itu cambuk buat saya pribadi dan mungkin juga buat warga kota yang hari ini mengalami persoalan kesehatan. Ya, ini ada solusi. Kok dari Ustadz Jaidul tadi 83B buat yang 83B muslim. buat yang muslim. Bahkan yang non muslim juga bisa dengan Iya, intermittent nggak masalah fasting. sih sebenarnya Iya, kan. kalau mau fasting juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, itu kan lintas ini ya. Iya. Artinya kan efeknya juga Justru- karena kita manusia kan sama ini. Penelitian tentang puasa aja bisa membuat Iya. orang Jepang dapat Nobel kan Ya. di bidang kesehatan, karena ketika dengan puasa itu sel autofaginya aktif. Yang Iya. dia akan makan sel-sel dalam tubuh kita yang nggak jelek, sel kanker Iya. yang seperti itu akan dimakan oleh Jadi sel autofagi. 83B. Jadi buat semuanya lah kan, nggak harus yang muslim, yang non muslim kalau mau coba bisa puasa ya kan. Iya, puasa Atau Senin mungkin Kamis aja atau ikut aja puasa Senin Kamis. Iya, ya. rutin aja. Puasa 3 hari di tengah bulan. Iya, kalau kan susah ngitung ya. Rutin aja puasa. Iya. Senin Kamis, Senin, Senin Kamis, Senin Terus Kamis. ditambahin dengan bekam ya. Iya. Oke. Ya, warga kota, menarik sekali diskusi obrolan kita dengan owner rumah bekam Pontianak Bang Roni. Kalau misalnya ada warga kota yang mau bekam nih, mau dapat informasinya tentang Bang Roni nih, kemana nih? Nah, jadi kita di Instagram tuh ada di @rumah_bekam_pontianak. Oke, nanti saya tampilkan di sini ya. Instagram Sama rumah juga, bekam. iya. Oke. Dan kalau di WhatsApp itu 0896 Oke. 5829 9942. Ya, catat juga nomornya ya. Iya. Nomor Itu mau konsultasi apa aja bisa. free 24 jam Senin. Ya kalau pas tidur aja nggak bisa dua. Tapi kalau jam kerja kita libur, kalau saya libur cuma setahun itu 1 hari. Itu hari pertama Idul Fitri aja. Oh, artinya full day ya, nggak Full ada day. bisa Senin sampai Minggu. Karena kalau udah kita di dunia yang seperti ini nih nggak ada liburnya. Ya, tapi kan harus konfirmasi dulu kan. Iya, kita biasanya H-1. H-1 harus konfirmasi dulu Iya. ke Bang Roni supaya bisa dibantu untuk proses pengobatan bekamnya. Ya, saya mungkin nanti setelah ini bakal lebih rutin bekamnya. Benar, ini membuka memberi semangat lagi buat saya. Iya. Udah lama nggak bekam ya, Rele? Lama Lupa sekali. saya tahun berapa terakhir kali bekam. Ya itu yang bekam masal ini. Bekam masal Iya. kapan itu ya? Lama sekali itu. Aduh, udah lama ya kan. Masih kurus kayaknya dulu tuh. Nggak tahu juga. Udah lah, nanti kita bekam lah habis ini. Ya, mudah-mudahan Bang Roni ada waktu ya. Oke, Insya warga Allah. kota, itu tadi obrolan kita. Makasih banyak Siap. Bang Roni Sama-sama, udah Ron. hadir, mau berbagi tentang dunia kesehatan, dunia bekam di obrolan kota kita. Mudah-mudahan ini banyak memberikan inspirasi buat warga kota untuk oke, sekarang ayo kita beralih ke hidup yang lebih sehat. Iya. Ya kan, supaya bisa menikmati lah, ya kan, lebih segar lagi, lebih fresh ya, untuk kemudian lebih positif lagi melihat kehidupan. Baik, itu aja warga kota obrolan kita pada kali ini. Fahrul pamit, kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Dadah.